untuk melawan hegemoni daripada Amerika, misalnya setidaknya dalam bidang mata uang ya. Nah maka orang-orang Islam sekarang sudah mulai mencicipi pemikiran yang sama. Ketika kasus Baitul Maqdis, ketika kasus Palestina, mereka jadi ngerti, oh ternyata kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Berharap pada Arab, negara-negara Arab tidak mungkin. Berharap pada PBB tidak mungkin. Maka harus ada satu kekuatan yang menyamai kekuatan-kekuatan yang dibuat oleh Barat untuk mendukung Israel. Yang paling gampang gini, Prof. Ketika terjadi pembantaian itu, Amerika kan membantu Israel dalam bentuk military aid. Dan itu 40 triliun sekali bantu. 40. Sementara kita itu cuma bantu humanitarian aid yang jumlahnya jauh banget di bawah itu, dan itu humanitarian aid dan gak bisa masuk ke tempat. Ini kan sesuatu yang jomplang. Ibaratnya masalahnya apa, bantuannya apa. Kalau terjadi gempa misalnya di Aceh misalnya, tsunami di Aceh atau gempa di Tasik atau di mana, kita kasih humanitarian aid itu benar, karena gempanya sudah selesai, problemnya is solved. Masalahnya adalah ini masih ada problem di situ. Problemnya adalah problem military. Sementara kita nggak bisa berbuat apapun secara military, maka orang-orang mulai mencicipi pemikiran-pemikiran itu. Kayaknya harus ada nih yang mulai untuk bangun satu kesatuan. Seperti dulu ketika Euro itu bangun dalam bidang mata uang. Kita bisa nggak sih bersatu? Orang kita secara alamiah agama kita satu. Orang kita secara alamiah diarahkan pada satu kiblat. Orang zaman dulu kita pernah bersatu, setidaknya sampai masa Utsmani. Maka pemikiran-pemikiran mulai muncul sesuai dengan tesisnya Fukuyama atau Huntington tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Arab Saudi bikin satu tema 2030. Jadi apa tuh namanya ya, kalau nggak salah ya, Saudi 2030, aku lupa temanya. Tapi kemudian sekarang orang-orang semenjak perkembangan dunia terbaru, setidaknya 2030 menandakan banyak hal. Ada perubahan besar, perubahan energi. Karena dunia sekarang lagi mencari energi baru untuk menggantikan energi fosil, makanya Arab Saudi harus ganti energi fosilnya menjadi energi terbarukan 2030 gitu kan ya, Saudi 2030 itu. Lalu kemudian setelah perubahan-perubahan banyak itu sekarang diganti menjadi 2027. Menarik 2027 karena banyak yang memprediksi 2027 akan ada perubahan besar. Termasuk dalam beberapa podcast itu ada juga 2027. Maju 3 tahun setelah kasusnya Palestina. Jadi ada satu pemantik yang sehingga perubahan ini jadi jauh lebih cepat 2027. Dan 2027 itu yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu, karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar. Harusnya sih. Jadi kalau